Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apapun musibah yang terjadi di bumi atau yang menimpa dirimu, sebenarnya sudah termaktub di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian bagi Allah adalah mudah. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22. Pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah, dan malam ini kita sudah berada di tanggal 4 Rabiul Awal. Memang sengaja kita mengingat-ingatkan penanggalan Hijriyah sebagaimana yang pernah kita bahas, bahwa di antara pergantian bulan Hijriyah ada namanya wujudul hilal atau ru'yatul hilal. Di situ ada doa yang diajarkan Nabi yang boleh jadi berpuluh-puluh tahun kita tidak pernah membacanya karena memang tidak tahu, doanya pun tidak hafal. Padahal di situ sekali lagi ada sunnah membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, tapi kita tidak mengamalkannya. Padahal kalau kita baca pendapat ulama, sekali lagi Bapak Ibu, doa itu mengawal hidup kita di bulan yang kita jalani agar senantiasa baik, senantiasa dalam lindungan Allah, berkah Allah. Itulah doa. Ya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalama wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan sama-samalah kita mengamalkan sunnah Nabi ini, yaitu membaca doa setiap hilal tampak atau wujud. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ditanya oleh seorang jamaah Bapak Ibu, karena beliau agak keberatan dengan ucapan yang di akhir tadi, Pak. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Ustadz, syafaat itu bukan punya Nabi. Syafaat itu punyanya Allah. Jadi beliau tidak sepakat dengan kalimat tadi, Pak. Tapi kemudian saya sampaikan, memang bahasanya kan seperti itu. Salah satu contoh Bapak Ibu yang kita bahas dalam hadis Nabi, ketika Nabi mengajarkan kepada kita membaca doa sehabis azan dikumandangkan, yang Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, sampai habis itu. Ujungnya kan halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal baginya syafaatku kelak di hari kiamat. Memang begitu bunyinya, Pak. Syafaatku berarti syafaat Nabi. Kemudian kita baca penjelasan ulama, yang syafaat itu memang milik Allah, tapi Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Begitu kira-kira. Ya, kalau tidak sepakat dengan bahasa di awal, ya tentu tidak bisa juga kita memaksakan hal tersebut. Tapi dari doa tadi jelas, halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku kelak di hari kiamat. Itu tambahan sedikit Bapak Ibu. Sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Hurairah. Hadis ini banyak dibahas oleh para mubaligh dan asatidz. Salah satu tulisan dari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas berkaitan dengan hadis tersebut cukup jelas dan luas apa yang beliau ajarkan dalam tulisan tersebut. Ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ya kan? Jadi orang mukmin yang kuat lebih baik. Nah, pertama berarti kan lebih baik di sisi Allah, kita dinilai lebih baik kalau memang kita adalah mukmin yang kuat itu. Kemudian yang kedua, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah. Lebih dicintai. Ya, berarti kan ada dua tuh. Lebih baik, dan yang kedua adalah lebih dicintai. Ya, semoga kita masuk dalam kategori orang-orang beriman yang dinilai Allah kita itu kuat. Tapi yang dimaksud kuat di sini itu bukan fisik, Pak. Ya. Karena kalau kita merujuk kepada firman Allah, surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Bapak Ibu, kalau berbicara fisik Pak, kita ini kan berbangsa-bangsa, bersuku-suku Pak. Kalau dibandingkan orang-orang Arab Pak, fisik kita ini termasuk kecil ya. Kalau fisik Pak, kadang tagak aja orang Arab kepala awak sampai di pundak orang itu saja. Iya tinggi-tinggi badago Pak orang Arab fisik. Ya. Dengan orang-orang Eropa kita juga kecil Pak. Orang-orang Eropa itu tinggi-tinggi Pak. Sudahlah tinggi badan kadang ketek. Ya. Kecil Pak. Ya kan? Ini kalau berbicara fisik. Tapi Allah Bapak Ibu, sebagaimana penjelasan Nabi, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuhmu. Berarti yang dimaksud kuat di situ itu bukan fisik. Ya. Yang dimaksud qawi di situ, kalau pendapat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, itu adalah iman. Bukan fisik, Pak, iman. Ya, pendapat ulama yang lain juga kalau kita baca sama Pak, bukan fisik, tapi iman. Makanya di surat Al-Hujurat ayat 13 yang kita baca di awal tadi kan inna akramakum indallahi atqakum. Takwa itu kan ternyata Bapak Ibu memang ada tingkatannya. Berarti kalau takwa ada tingkatannya, iman juga ada tingkatannya. Maka yang disebut qawi tadi Bapak Ibu juga pasti ada tingkatannya. Kalau berdasarkan iman, karena iman bertingkat-tingkat, karena takwa bertingkat-tingkat, maka qawi kuat pada diri seseorang itu juga bertingkat-tingkat. Tapi iman. Kalau kita kaitkan Bapak Ibu, contohnya di hadis Rasulullah yang diriwayatkan muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ya. Laisa syadidu bis-sur'ati. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu Bapak Ibu kata Nabi bukan orang yang suka berkelahi. Kan tambah jelas definisi kuat itu. Jadi semakin jelas definisi kuat itu. Orang yang kuat itu bukan orang yang suka berkelahi, Pak. Tapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya dari marah. Itulah yang disebut kuat, Pak. Maka coba kita introspeksi diri kita, Bapak. Apakah kita disebut kuat sebagaimana yang dimaksud Nabi tadi, Pak? Mampu menahan marahnya. Itu di situ letak kuat. Berarti kan memang kadar iman itu, Pak. Kadar ketakwaan di situ tuh, Pak. Ya. Berapa banyak orang yang sekali lagi Bapak Ibu badan badagok tapi tidak mampu mengendalikan marah, Pak. Berarti dalam pandangan syariat dia tidak kuat, Pak. Lemah itu. Apalagi kalau fisik kuatnya itu, Pak, ya, digunakannya untuk lawan yang bukan tandingannya. Jobininya, Pak. Masa sama istrinya, Pak, berani memukul, berani menampar. Bukan tandingan, Pak. Kok ada lo laki-laki bininya jadikan tandingan, Pak? Tuh ya ndak melawan bini. Itu bukan kuat namanya, Pak. Pangacuy namanya itu. Ndak tuh pangacuy namanya Bapak Ibu. Suami, Pak, menampar istri ndak pangacuy. Kalau yo Pak, cari lawan tanding yang sesuai. Ini istrinya. Makhluk lemah itu, Pak. Makanya kalau kita baca dalam hadis Nabi, bahasanya seolah-olah kata Nabi memang laki-laki yang memukul istri itu laki-laki yang tidak tahu malu, Pak.
Tidak tahu malu. Ya. Kenapa? Balik lagi Pak, karena dia laki-laki yang lemah, laki-laki yang tidak mampu mengendalikan marah. Ibu, kalau suami mampu mengendalikan marah, yakinlah Bapak Ibu, tidak akan mungkin tangan suami itu melayang kepada ibu. Kalau memang suami itu kuat Pak, tidak akan mungkin tangan ini melayang Pak. Tapi kalau ada suami yang tangannya melayang Pak, suka menampar istrinya, balik lagi. Berarti kan tidak mampu mengendalikan marah. Berarti tidak kuat dia itu, lemah dia itu. Jadi ibu bisa tahu sekarang mana suami yang kuat dan mana suami yang lemah. Ya, baru tahu Pak, mana lemah suami itu, mana kue. Ya Pak. Jadi jangan disangka suami penampa bini kue Pak, lemah itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kuat. Kuat itu kan kaitannya dengan iman. Maka ada bahasa sebuah rumah tangga itu Pak, bukan tidak ada persoalan dalam rumah tangga, bukan tidak ada masalah Pak, belum dari anak masalahnya Pak, belum dari istri masalahnya, belum dari tempat bekerja, tapi kenapa rumah tangga itu tetap berjalan dengan baik? Karena ternyata keluarga itu Bapak Ibu punya nahkoda yang tangguh. Nahkodanya tangguh Pak. Jangan berpikir masalahnya dah ada tuh yo. Persoalannya ketek tuh yo, model awak saja yang masalah gadang gitu Pak. Model awak saja Pak yang persoalannya komplit, seolah-olah orang itu masalahnya tidak sehebat masalah kita. Padahal Bapak Ibu bukan masalah persoalannya, tapi nahkodanya tangguh Pak. Nahkodanya. Dia punya suami yang kuat Pak. Bahkan kata anak-anaknya kagum dengan sosok ayah seorang lelaki yang tangguh. Kekaguman anak Pak. Kagum dia Pak. Bahkan kalau cerita-cerita bukan tidak melihat dia bahwa ayahnya itu kadang-kadang kan hari ya sama ibunya Pak. Karena kalau di rumah baru tidak ketahuan Pak. Bukan tidak pernah dia mendengar Pak bahwa ayahnya itu ya pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ibunya. Tapi bahasa anak tadi di situ dia letak kekuatan dan ketangguhan sehingga memang keluarga itu sampai sekarang berjalan dengan baik Pak. Ya kan? Kalau kita bicara sama anak-anak kan begitu ya. Atau boleh jadi mungkin kita merasakannya itu Pak, ketika kita melihat ayah kita itu Pak diperlakukan tidak baik sama ibu, tapi ternyata ayah kita kuat Pak, kuat. Sampai boleh jadi ada anak-anak yang berpikir ya ingin mendapatkan suami seperti kuatnya ayahnya menghadapi ibunya. Iya Pak. Sampai begitu dia. Ingin dia dapat sosok suami nanti sama seperti ayahnya yang kuat Pak. Kau indah awak kepala rumah tangga awak lo nan lama Pak. Tungkek membawa rabah. Masalah seketiknya awak lo nan KO dulu kecil orang rumah udah kok. Awak lagi kepala rumah tangga. Tapi lama banget. Kan begitu kira-kira. Mudah-mudahan Bapak tidak pernah mendapatkan kalimat itu dari istri Pak. Kalau lah dapet kalimat itu dari istri Pak, KO ya. Ya kan? Karena istri, anak memang berharap yang kuat di rumah tangga itu memang laki-laki itu Pak ya. Nah, itu bahasa kuat. Jadi kuat itu Bapak Ibu sekali lagi bukan masalah fisik, tapi iman. Itu kan memang iman itu Pak. Kan kadar iman, kadar ketakwaan itu. Jadi kalau umpamanya kita hadapkan dengan musibah Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya kisah juga. Saya dulu waktu sekolah masih SMP Pak, di pesantren Hamka itu kan, pendiri pesantren Hamka itu salah satunya kan Profesor Mansur Malik gitu. Rektor Yeyen itu Pak
sekali tabrakan lalu 3 anak langsung ditampe Pak cie minantu. Ya Pak, waktu kecelakaan itu. Ya, Khairat Mansur, Khalis Mansur, itu yang bungsu lupa namanya itu. Kan di Darun Najah itu. Menantu beliau Pak Abu Zar, nan bone-bone semua Pak. Bone-bone. Sekali lalu kecelakaan pada waktu itu. Itu keluar bahasa tadi, kue beliau. Ya harus kuat Pak. Ya harus kuat. Kuat. Kan itu yang pernah kita dengar, sampai-sampai guru tafsir beliau tidak salah dari Jawa yang datang ke sini menyampaikan kepada Pak Mansur Malik, kalau maksudnya biasa awak menyampaikan ke orang, kini orang lo menyampaikan ke awak leh pasabah kan itu. Barek kan di situ. Kalau menyampaikan sabah ke orang mudahnya Pak, kini coba lo baalo orang menyampaikan sabah ke awak, rupanya sabah aku yo barek. Berat. Berat. Saya juga pernah Bapak Ibu di kosan dulu, ya, seorang anak, dia perempuan Pak. Itu waktu kecelakaan bapak, ibu dan adiknya Pak. Lalu di kecelakaan itu, dia diam, tenang, tidak berkeluh kesah Pak. Selalu istighfar mulutnya. Itu bahasa teman-teman, yo kue. Itu nang kue itu Pak. Itu nang kue. Tapi kalau lama rawung-rawung Pak, tuh mencakar-cangkar rambut, menyobek-nyobek baju, mantak-antak kaki, itu tidak kuat. Itu lemah itu. Itu nang lemah. Kalau tenang diucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kuat itu. Nah, jadi itu yang disebut kuat Bapak Ibu. Jadi kaitannya dengan iman. Apa namanya kalau bukan dengan iman? Dia yakin bahwa itu ketentuan Allah, kan iman itu. Ya. Kalau kemudian ada kalimat Bapak Ibu, Pak Ismet, Gai Ambo tuh Pak Ismet umurnya lah 95 tahun. Beliau lah dia teh kasus untuk berjalan ke kamar mandi saja susah, tapi baca Quran Pak Ismet kue beliau mah Pak Ismet. Nah, itu bahasa kuat tadi Pak. Fisik sudah lemah Pak, ke kamar mandi saja tidak bisa, dia teh kasus. Tapi kalau baca Quran Pak Ismet kue beliau tidak tertandingi dia orang aja. Itu kece anak beliau Pak. Ya kan kuat baca Quran, itu nan kuat tuh. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Like kue lo awak baca Quran, kan itu. Kuat tak kita baca Quran? Nah, itu kalimat kuat tadi itu. Walaupun usia sudah 95 tahun, Pak, berjalan ke kamar mandi saja susah, tapi baca Quran kuat. Kalau informasi dari anak beliau bisa berjam-jam baca Quran tuh Pak beliau. Bisa berjam-jam. Kan ya kue itu Pak. Awak jangankan sejam Pak. 2 lembar alam cukup itu. Nah, kan awak lo mengicek cukup, cukup lah. Baru 2 lembar lah cukup kan. Awak saya cukup. Ya. Jadi Bapak Ibu zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita. Ya. Bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, kaitannya sekali lagi dengan keimanan. Semoga dengan sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah itu mampu Pak menguatkan iman kita. Semoga dengan menghadiri majelis-majelis ilmu Bapak Ibu mampu menguatkan iman kita. Semoga berteman dengan orang-orang yang soleh Pak, orang-orang yang baik, itu juga mampu menguatkan iman kita. Semoga kita jadi orang yang kuat tadi itu. Kemudian yang kedua, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jadi ada bahasa bersungguh-sungguh. Jadi kalau bahasa bersungguh-sungguh, sekali lagi Bapak Ibu, kita teringat dengan sebuah mahfuzat Pak, peribahasa Arab. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Itu al-mahfuzat namanya, bukan hadis Pak, peribahasa Arab.
bersungguh-sungguhlah, jangan malas, kalau tidak engkau akan lalai. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kelalaian kita itu pangkalnya Pak, yang pertama memang tidak ada kesungguhan Pak. Tidak ada kesungguhan. Jadi kelalaian itu pangkalnya karena memang tidak ada kesungguhan, maka orang jadi lalai Pak. Tidak ada kesungguhan. Pendapat ulama Bapak Ibu, kalau orang bersungguh-sungguh Pak, mengejar yang bernilai manfaat, pasti dia dapatkan manfaat itu. Kalau orang bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, pasti dia bisa meninggalkan yang tidak bermanfaat itu. Kadang ditanya ke kawan, manfaatnya tuh kawan, tidak ada. Bako tidak bertinggan, ya alun bisa. Berarti belum ada kesungguhan itu Pak. Karena dia sendiri sudah berkata Pak, bahwa apa yang dilakukannya itu memang tidak bermanfaat. Ini seorang mengaku, manfaatnya tuh kawan, tidak ada. Berarti tahu dia Pak bahwa itu tidak bermanfaat. Indah loba dosa Pak, cuma tidak bermanfaat. Pas ditanya, "Bako tidak bertinggan?" Ya lo deh. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasulullah Pak, dengan kesungguhan. Jangankan yang haram Bapak Ibu, yang tidak bermanfaat saja Pak, kalau memang bersungguh-sungguh pasti bisa ditinggalkan Pak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau betul-betul keislaman kita baik Bapak Ibu, pasti kita bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat itu. Kalau Islam kita baik, kan min husni islamil mar'i kan. Dari kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia Pak. Itu kan indikator. Berarti kalau ada sesuatu yang tidak bermanfaat Pak, belum mampu kita meninggalkannya, berarti ya belum baiklah Islam kita berdasarkan hadis Nabi tersebut. Yang main tidak bermanfaat Ustaz banyak ya kan. Kalau dicontoh cek kok ada lo karena kawan gitu kan. Kok ada lo apa ya kan, balik lagi apa yang tidak bermanfaat itu. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, lalai itu disebabkan karena tidak ada kesungguhan. Kemudian Pak malas. Sudahlah kesungguhan tidak ada Pak, malas pun, maka lalai. Ya. Kalau umpamanya Bapak Ibu sebagai seorang guru atau dosen Pak, menilai mahasiswa itu punya kesungguhan, kan ada indikatornya Pak. Pertama, dari 16 kali pertemuan 14 kali hadir, itu tanda anak bersungguh-sungguh. Kan itu indikator juga. Dari 14 kali masuk Pak, selalu datang di awal waktu. Itu nampak sungguh-sungguh. Nampak sungguh-sungguh Pak. Kemudian ketika belajar Pak, konsentrasi. Ya kan? Dia catat. Kan nampak kesungguhan. Nilai kesungguhan itu tinggi di dosen Pak. Tinggi tuh Pak. Ya. Sama juga lah kalau kita contohkan dengan ibadah sholat. Kan itu juga yang disampaikan para ulama, menilai sholat seseorang itu bersungguh-sungguh memang dari situ kata ulama Pak. Pertama dari waktu, itu menunjukkan kesungguhan Pak. Ya kalau waktu tentu di awal waktu. Kemudian bagaimana dia mengerjakan sholat itu berjamaah, di mana berjamaahnya di masjid, itu menunjukkan kesungguhan Pak. Kemudian bagaimana sholatnya, hadir tidak hatinya. Kalau hadir hatinya kan itu disebut dengan khusyuk, berarti dampak sungguh-sungguh di dalam sholat. Itu kata ulama. Sungguh-sungguh. Ya. Beberapa waktu yang lalu sekali lagi Bapak Ibu apa yang pernah kita bahas. Jadi Bapak ini cerita pas ada saya Pak, ada beberapa teman. Lalu kata beliau bilang ke teman itu Pak, apa ambo caliek cek? Dak ada kegiatan, bakok masbuk juga Pak. Itu dua balik pas Pak. Kalau tiba di penalti itu dua balik pas main bola. Langsung tembak sekali Pak Ambo setak kaju. Tapi benar itu Pak, tak salah kan itu. Apa Ambo calik duduk-duduk. Saya nyebak kok masbuk juga Pak. Kan alui caranya itu Pak. Kan betul lah Pak. Ya kalau umpamanya bakok talambe Pak, itulah tadi Ambo menjapit cucu, terjebak macet loh.
Itu kan ada juga Pak hajat, ada kebutuhan. Bakok talambe Pak sholat berjamaah, itulah takalo ambu tadi. Tadi malam tuh lalu terlalu larut. Nah, contoh masih ada juga jawabnya, ya kan? Bakok talambe Pak, bola aku baru kabih, bola baru kabih, baru sholat isya. Ah, berarti nampak di situ lalai itu, tidak ada kesungguhan itu. Makanya memang kalau Bapak Ibu baca ini koreksi bagi kita ini Pak. Kalau ada orang yang telat Pak sholatnya dengan sebab yang bukan hajat tadilah, contoh nonton bola lah, sehingga sholat isyanya itu diundur Pak, tidak sholat isya berjamaah. Pertanyaan, yang menyuruh dia nonton bola dulu baru sholat, kira-kira menurut Bapak Ibu siapa? Nonton bola dulu, lah isya itu panjang tuh Mas. Kira-kira menurut Bapak Ibu siapa dan menyuruhnya supaya Pak nonton bola dulu baru sholat isya? Kalau bukan setan, itu setan tuh Pak. Setan kok dua Pak, ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Kecek kawan mah itu loh, isya panjang kawan. Iko Indonesia kok zero aja. Bekos selesai sholat isya habis bola. Itu setan juga Pak. Kan setan dua, golongan jin dan golongan manusia. Itu setan. Maka betul kata ulama itu Pak, dia tidak meninggalkan sholat isyanya, tapi dia tidak menyadari bahwa dia sedang diperbudak oleh setan dan hawa nafsunya. Tak sadar coba dengan bahasa, bukan sholat isya. Bukan tidak ada meninggalkan sholat isya. Memang betul Pak bahwa sholat isya tidak ditinggalkan. Tapi yang membuat sholat isya itu kemudian diakhirkan itu siapa Pak? Kalau bukan kemudian kita menjadi budaknya setan dan hawa nafsu. Itu yang tidak disadari kata ulama. Tidak sadarnya karena bahasanya bukan sholat. Iya Pak. Sama dengan ibu kan kalau nonton TV gitu nak. Ada acara yang sangat bagus, padahal bisa sholat di awal waktu, tapi kemudian diundur waktu sholat itu. Mundur ya Pak. Gara-gara nonton TV. Gara-gara nonton TV Pak. Diundurnya sholatnya. Sholatnya tidak tinggal, tapi tidak sadarkah dia kata ulama bahwa dia itu sedang diperbudak oleh setan dan hawa nafsunya. Itu tidak sadar. Dengan bahasa awak lagi sholat tidak tinggal, cuman tidak di awal waktu. Itu yang bahaya Bapak Ibu. Apalagi dulu wak pernah bahas Bapak Ibu, gara-gara barale lo lah, nyundur-undur waktu zuhur. Bahkan gabung lo zuhur jo asar Pak, gara-gara barale. Memudah-mudahkan dengan berbagai macam alasan. Kenapa harus digabung zuhur dengan asar? Badak mahal. Bakok harus digabung zuhur jo asar, baju beralek gadang kosong kok. Bakok digabung zuhur jo asar, banyak alasan-alasan. Yang sebenarnya alasan itu karena kita yang membebani. Ada juga yang bilang wuduk batal gara-gara apa? Gara-gara salaman dengan yang bukan mahram, kan begitu Bapak. Itu alasan-alasan kalau baralek. Sehingga kemudian ada yang memudah-mudahkan menggabung sholat zuhur ke asar Pak. Bahkan memang kalau Bapak Ibu buka Pak di internet, memang ada itu. Saya tidak tahu ulama mana yang kemudian membolehkan menggabung zuhur ke asar gara-gara barale Pak. Mayoritas berpendapat di situ tidak termasuk yang dibolehkan gitu. Karena tidak ada sesuatu yang memberatkan. Meninggalkan barale, kok kan tidak ada yang barek doh Pak. Tidak ada yang barek. Awak sana membarekkan diri gitu. Ya kalau umpamanya gara-gara bersalaman batal wudhu, jangan mau salaman. Itu yang saya sampaikan dalam kajian-kajian. Ya kalau tidak kasih apa namanya Pak? Batas kan. Ya. Cuman itu mau sampaikan ke apa-apa. Kalau barale, ya dari awal kan sudah saya sampaikan. Kalau ke salaman tuh Pak Jomara Pulai saya. Anak daru udah usah Pak salami. Kok anak daru Pak kaja juga kadang.
Contoh, jadi salami nadaro tu. Ini lo panik tu, nyoba doa tu jalan. Ini iko je dia ande. Payah lo nadaro. Ya, itu kan menjaga. Ya kalau ndak konsep pernikahan yang dipisah tuh saya tertarik dengan konsep itu Pak. Bahkan saya punya niat seperti ini nanti menikahkan anak saya. Di UPI itu sudah difasilitasi itu Pak. Ya konsep menikah yang dipisah itu. Saya sepakat dengan itu Pak. Ya, suami ke kanan, istri ke kiri. Nah, kau batte. Suami beko nanya salami marapulai saya, yang istri nyo salami Pak anak daro saya. Beko keluar aman dari fitnah. Kau tak baca ronya awak yakin Pak nan berdua ko laki bini dari mana yakin Bapak Ibu? Yang duduk berdua wah. Lama saya nyo dakik-dakik. Alun tantu laki bini. Kan susah. Itu konsep nikah yang dipisahkan itu ada di UPI. Kalau saya secara pribadi Bapak Ibu sepakat gitu. Bahkan saya punya niat nanti anak saya menikah, saya konsepnya yang dipisah itu. Ya. Menghindari fitnah dan menjaga tuan rumah tidak membuka peluang untuk adanya orang bermaksiat. Wallahu a'lam. Itu kan balik lagi ke kita, ya kan. Kalau saya suka yang seperti itu. Ya. Nah, terakhir Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang dikehendakinya. Karena musibah itu Bapak Ibu kan ketetapan Allah. Tidak ada yang mendadak Pak, tidak ada yang kebetulan. Ya, jangankan rahasia Allah, rahasia tetangga sebelah saja Pak. Kalau awak tidak tahu pandai lo awak mengecek mendadak Pak. Ini penutup. Bakok mendadak sapak pai, bukan mendadak Pak. Lah lamo, cuman kami tidak pernah menyebutkan kapan. Itu tidak tahu kita apa yang direncanakan tetangga sebelah saja kita pandai menyebutnya mendadak. Allah punya rahasia yang memang tidak akan pernah disampaikan ke kita. Kenapa kita berani mengatakan mendadak? Tidak ada yang mendadak. Maka kalimat lau ya hati-hati. Jangan sampai ada kalimat kalau ndak uni izinkan anak uni ke patang tua pai menjanguk bau oto surang mungkin indak kemati anak uni itu tidak boleh. Tapi kalau kemudian ada masukan untuk PT kereta api Pak, contoh kalau seandainya pelang pintu kereta api ini baik, kemudian kereta api setiap melewati perlintasan membunyikan klakson, ini contoh saja Pak, maka kecelakaan akan bisa diminimalisir. Kalimat kalau tidak secara mutlak diharamkan kalau tujuannya adalah kebaikan untuk di masa yang akan datang. Yang haram itu kalau menimbulkan kesedihan Pak, menimbulkan orang tidak yakin dengan takdir. Bahasa tadi itu nih anak dak basim, bapak dian bawa oto, tambah ramu lah uni itu. Ya kan begitu. Itu saja Bapak Ibu kajian yang bisa kita bahas malam hari ini. Jadi ada 3 poin sekali lagi Bapak Ibu ya untuk kita pahami bersama. Pertama, orang mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah. Kemudian yang kedua, kita harus bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Ya Pak, saya minta waktu sedikit. Silakan. Sholat isya di pertengahan malam, di akhir waktu Baik, terima kasih Bapak Ibu. Memang ada hadis yang kalau Bapak Ibu baca, waktu sholat isya terbaik itu memang di pertengahan malam. Tapi bagi mereka yang memang konsisten Pak, artinya memang istiqomah dalam menjalankannya, bukan karena hal-hal tertentu. Contoh umpamanya Pak, kok sholat di tengah malam, ampun tak kalau, itu berarti tidak masuk dalam kategori itu. Jadi kalau saya memahami itu untuk orang-orang yang memang mengistiqomahkan dirinya Pak. Tapi ada juga persoalannya kata ulama, ketika memang laki-laki ya disunnahkan, bahkan sunnah muakkadah untuk sholat di awal waktu berjamaah di masjid,
Maka pendapat sebagian ulama bagi laki-laki yang utama itu memang di masjid berjamaah. Jadi ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau Bapak Ibu bisa istiqomah ya silakan. Persoalannya kan seperti yang disampaikan para asatidz tadi, ya, laki-laki itu memang di masjid itulah yang paling utama. Beda dengan kaum perempuan. Maka bagi kaum perempuan kalau memang bisa istiqomah, maka bisa mengambil waktu sholat isya itu di pertengahan malam. Wallahu a'lam. Itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Demikian Bapak Ibu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.